Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru. Kali ini AGM channel kedapatan motor Mio Karbu ya. Kondisinya yaitu motor ini kondisinya mati gitu aja ya. Menurut konsumen motor ini sudah diserviskan sampai 3 kali, tapi motor ini tetap mati-matian. Mbak, ini berapa kali Mbak? Matinya Mbak, 3 kali ini. Servis 4 kali ini. Itu Mas Bro, servisnya sudah yang keempat kali ini. Jadi 3 kali servis, 4 kali sekarang ini. Kalau motor ini mengalami kendala mati-matian, kalau saya pribadi sebagai mekanik ya, kemarin sudah diservis kemudian mati lagi. Pertanyaannya, mati itu kan penyakit yang mengulang dari sebelumnya gitu, secara logika ini. Kalau penyakit itu mengulang, berarti harus ada jurus yang ditingkatkan dari jurus yang sebelumnya ya. Artinya pada saat kita membuka ini harus kita ngoreksi, kira-kira jurus apa yang dipakai mekanik sebelumnya kok sampai motor ini mati dan mengulang. Itu maksud saya. Oke, dan saya sebagai mekanik yang keempat, maka saya akan mengira-ngira jurus-jurus apa yang dipakai pada mekanik-mekanik sebelumnya sehingga saya tidak kecolongan. Kemudian ingat, keluhannya adalah mati toh. Nah, dasarnya mati hanya satu, yaitu dia hanya butuh kompresi, BBM, dan pengapian. Hanya 3 unsur saja Mas Bro. Karena itu saja toh. Ini kita olah mana-mana unsur yang bikin kacau. Kacau itu artinya itu selalu mengulang, itu Mas Bro ya. Oke, nah sekarang kita koreksi dari 3 unsur tadi, antara kompresi, BBM, dan pengapian. Oke, saya dari sini saya, dari mana? Dari sini saya. Oke Mas Bro, yang pertama kita ngecek kompresinya. Kenapa? Karena busi kondisi masih terpasang. Oke, nah kita cek dulu. Kita pakai engkol. Kemudian apa? Oke Mas Bro, menurut feeling saya, menurut rasa dalam saya, memang ini ada keras. Nah, keras ini pertanyaannya, keras karena seret ataukah keras karena memang kompresinya padat? Ingat ya, kerasnya ini tuh ada rasanya ya. Dan rasa ini apakah karena seretnya ini, karena engkolannya ini ya, ataukah karena padatnya ini? Tapi menurut pandangan saya, keras ini karena starternya ini. Oke, karena engkolannya, bukan karena kompresinya. Buktinya apa? Kalau kita paksa dengan tangan, ini gampang. Loh, udah. Oke. Nah. Oke, saya nyatakan kompresi kurang. Sekarang kita cek dari sebelah sana. Kita cek ini, apa namanya itu, pengapiannya. Oke, pengapiannya kita cek ya. Ini kontak-kontak on, sudah. Anda lihat itu pengapiannya. Ya sayang. Oke sayang. Ya. Kelihatan? Iya. Oke. Coba nih gini. Oke Mas Bro, panjenengan bisa melihat sendiri. Api kondisinya keluar bagus ya, api kondisinya keluar bagus. Saya nyatakan api yang aman. Sampai mbaknya ini bilang, Mas padahal sudah diganti aki ya, akinya baru. Oke Mas Bro, saya pastikan motor Mio Karbu ini walaupun tanpa aki, dia bisa hidup ya, dengan syarat kiproknya normal. Oke, maka tidak ada urusannya dengan aki ini. Aki ini hanya urusan sama double starter dan kawan-kawan. Oke, kalau untuk hidup tanpa aki pun saya pastikan hidup. Ini maksudnya ya. Nah, kemudian unsur yang ketiga ya, yaitu BBM-nya. Kita cek dari BBM-nya. Sini sayang. Aduh. Sini sayang. Mas Bro, ini BBM-nya. BBM ini akan keluar kalau kita hisap. Anda perhatikan, ini saya hisap ya. Saya hisap. Keluar, berarti BBM ada Mas Bro.
ya. Soal nanti di dalam karburator itu bisa keluar atau tidak, saya rasa ini sudah cukup. Oke. Dari unsur yang paling dekat yaitu kompresi. Kompresi itu saya pastikan dia bisa hilang-hilangan. Oke. Kemudian penyebabnya, apa penyebabnya kompresi hilang-hilangan? Ini saya ulas dulu ya biar penjenengan nanti bisa mengoreksi ya. Penyebab kompresi hilang-hilangan yaitu karena kotoran itu sendiri yang masuk atau nempel pada klep. Oke Mas Bro. Jadi yang paling sering kejadian itu adalah kompresi hilang itu dari kotoran yang masuk atau nempel pada sana, pada sini loh, lingkarnya payung ini loh, lingkarnya payung. Kelihatan saya. Jadi kotoran itu nempel di sini, Kemudian ini tidak bisa nutup rapat. Sekecil apapun kotoran itu, dia bisa mempengaruhi hilangnya kompresi. Yang pertama. Kemudian kotoran itu dari mana? Kotoran itu bisa muncul dari kebiasaan yang make. Contoh misalkan yang pakai ini sering putaran rendah, jadi kotoran itu malah menumpuk. Oke, nah ini yang pakai kan ibu-ibu kemungkinan bisa terjadi semacam itu. Oke Mas Bro. Nah atau dari settingannya juga bisa, yang bisa mempengaruhi kotoran tadi menumpuk di situ. Oke Mas Bro. Jadi intinya motor ini menurut pandangan saya penyakit utamanya adalah kehilangan kompresi. Ya, nah bagaimana langkahnya? Maka kita cek dulu dari sini Mas Bro. Bisa. Oke, kita cek dari setelannya klep dulu. Soalnya setelan klep ini kerapatan juga bisa. Kakak, lap kakak, tolong kakak. Gelap. Udah Mas. Oke Mas Bro, kita cek ya. Ini masih dingin kondisinya loh, karena memang tidak hidup. Kita cek. Oke, ini kondisinya masih renggang ya, tapi tetap kurang renggang ini. Oke Mas Bro, kelihatan ya? Kelihatan sayang? Oke Mas Bro, bentar ya. Ini Anda perhatikan, ini 0005. Kelihatan sayang? Ini. Gak kelihatan? Iya. Iya. Oke Mas Bro. Ini 005, yang ini 0010. Oh. Oke Mas Bro, yang ini 005, yang ini 010. Ya, sekarang saya gunakan yang 05 ini untuk ngecek ya. 05 ini bisa masuk. Oke, saya cek dulu. No, bisa masuk. Oke, yang 10 ini tidak bisa masuk. No, tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Oke, yang bawah udah kelihatan. Oke, ada baku. Oke Mas Bro, saya pastikan yang bawah ini juga hampir sama dengan yang atas ini tadi. Oke, jadi intinya adalah klep ini nanti kita renggangkan, ya. Kemudian kita buka, ya. Nanti kita sekur, kemudian nanti kita kasih cara bagaimana supaya klep tadi kembalinya bisa tak begitu. Oke Mas Bro. Oke, jadi intinya adalah ini kita buka, nanti kita cek kompresinya tadi, ya. Kemudian kita sekur, kemudian kita kasih cara supaya dia kembalinya klep tadi tak gitu. Oke. Ini Mas Bro, ini menunjukkan bahwa ruang bakarnya kotor ya. Ruang bakarnya kotor, kurang tahu apa karena jalannya sering rendah ataukah memang settingannya kurang pas. Ya, kita nanti cek ya.
Oke Mas Bro, ini kondisi belum saya apa-apain ya, baru kita buka, kita cek apakah bocor atau tidak. Kalau lihat dari kotoran ini, Pak Jiran bisa melihat ya, kotoran ini. Nah, kotoran ini besar-besar ini ya. Sorry, ke bawah. Nah, ini ya, kalau saya ambil, Anda bisa melihat loh. No. Oke, ini kalau sampai nempel pada mana tadi? Oke Mas Bro, kotoran ini kalau sampai nempel pada landasannya ini, landasannya klep ini ya, payung klep ini ya. No, dia akan membuka ini Mas Bro. Oke, nah sekarang kita cek dulu kondisinya ya. Itu Anda lihat sudah bocor, itu Mbak bocor loh. Kan orangnya bocor ini. Tidak boleh bocor sedikit pun, itu langsung bocor loh. Oke Mas Bro, sekarang kita cek yang bawah. Sorry. Kita tutup. Oke Mas Bro, kelihatan yang bawah ini tidak bocor ya. Maksudnya yang out ini loh, knalpot ya, tidak bocor. Yang bocor adalah yang dari innya, dari in sini yang bocor. Tuh. Dari sini yang bocor ya. Ini padahal kondisi sudah longgar. Anda lihat nih, longgar loh. Bentar bawah. Oke, sudah longgar. Oke, tapi longgarnya ini mepet Mas Bro. Mepet banget ini. Mepet loh, mepet. Dia hanya longgar mepet. Oke, ada bagus. Oke Mas Bro, maka pesan saya seperti yang saya bilang, nyetel klep ini jangan terlalu mepet ya. Nanti bisa semacam ini, makanya ini ada indikasi dua. Yang pertama bisa dari penyetelannya terlalu mepet. Oke, bisa juga pemakai ini sering menggunakan putaran rendah sehingga kotoran ini ya itu masuk ke dalam katup ini tadi ya, dia tidak bisa menutup rapat. Oke, indikasinya ada dua itu tadi. Maka ini kita buka, kita bersihkan semua, kita skor klepnya, nanti kita bikin ya ukurannya sekitar 0,10 ya. Kemudian klepnya nanti coba kita atur bagaimana supaya dia bisa tak begitu. Oke. Nggak tahu kenceng, sama jalannya pelan. Oh iya, soalnya kulaan telur. Ya, Kulaan telur. Ya, sama kan sering jalannya pelan gitu. Iya. Nah, gitu. Jadi sesekali memang harus dikeluarkan, Mbak. Ya, dan contoh misalkan ya, pada saat duduk di rumah, itu standar 2 dipanasin. Pada saat dipanasin, sebenarnya bukan bagusnya itu setelah pulang, karena mesin panas. Sampai setelah jalan-jalan, mau masuk itu kan masih panas toh. Nah, itu kalau digas banter, gitu, spontan kan? Nah, itu 1 kali 2 kali sudah cukup. Dia kotoran tuh, begitu keluar begini. Tapi panas yang bagus. Panas. Nah, kalau pakai dingin, dia sudah bisa keluar. Tapi kalau dipakai jalan dia bisa keluar panas. Tuh, nanti kalau pengen ini awet ya. Kalau ya 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali ya apa-apa sekali. Itu penjaringan setelah jalan-jalan, kondisi udah panas, pulang itu tadi jangan dimatikan gas tadi. Buat gitu caranya untuk gini. Jadi nanti keluar, nggak usah panjang-panjang itu. Iya, ini sering pelan-pelan saya ya. Tadi pulang telur udah berdebat. Oke Mas Bro, jadi ada beberapa indikasi yang mengarah sama. Contohnya itu banyak ngomong memang dipakai ibu-ibu ya. Jadi jalannya sering pelan, itu terjadi numpuknya kotor ya semacam itu tadi ya. Jadi intinya dari situ makanya ibunya tak kasih saran bagaimana supaya dikeluarkan kotorannya dari luar ya. Kalau ini kan membersihkan kotoran dari dalam, kalau dari luar kita pakai gas itu setelah kondisi lepas jalan. Jadi intinya begini, setelah kondisi panas, jadi habis dipakai jalan kan panas toh. Nah itu tadi sebelum masuk rumah kita keluarkan, jadi bus begitu. Oke, hanya beberapa kali saja. Oke Mas Bro.
ini juga kosong ya, kosong. Artinya seal klepnya ini nanti kita ganti sekalian ya. Seal klepnya ini karena ini kerasa kosong banget ya. Nah, yang bocor tadi kan dari sini. Anda perhatikan, Anda perhatikan ini, ya. Jadi penumpukan kotoran di sini banyak sekali, ya. Nah, ini bekas. Anda lihat ada warna yang berbeda itu, Kak. Ini Kak ada warna berbeda. Oh, iya. Nah, ada warna yang berbeda, ya. Lihat, ada warna berbeda. Itu menunjukkan bahwa kotoran nempel di sini. Kita cek dari sini juga. Nah, ini ada warna yang berbeda, ada warna berbeda, ya. Nah, jadi ini bisa dilewati oleh kotoran tadi atau kebocoran tadi lewatnya dari sini nih. Iya. Oke Mas Bro, jadi ini kita bersihkan, kita sekur ulang ya nanti ya. Oke. Kelihatan ya, isi ya. Oke Mas Bro, ini sudah kita lakukan pembersihan. Pak Jenderal bisa melihat bersih. Ya, lubang-lubangnya juga sudah bersih semua. Oke. Nah, kemudian ini juga sudah kita lakukan penyekiran. Ya, penyekiran sudah tidak bocor ini. Tapi ini ada yang perlu saya informasikan kepada konsumen ya. Anda bisa memperhatikan ini, Pak Jenderal perhatikan ini. Oke Mas Bro, artinya itu ini sudah lancip, sudah tipis ya. Saya bawakan sebelahnya, ini yang sebelahnya, Anda perhatikan. Tar dulu, biar enak. Nah, Anda perhatikan. Ada baku. Oke Mas Bro, dan kondisi ini juga menjawab pertanyaan dari teman-teman kemarin yang menanyakan apa ciri-cirinya klep waktunya penggantian. Ciri-cirinya yang paling kelihatan yaitu dari fisiknya bahwa ini puncung
ya. Jadi ini ya, sudutnya ini kalau dipegang ini sudah lancip, no, terasa kalau digigit. Ya, beda kalau ini dia masih apa ya, masih tidak tajam begitu ya, masih tumpul lah, masih tumpul. Ya, ini lingkarnya masih tumpul. Oke, dan ini sudah lancip, tipis-tipis. Oke, ini ciri-cirinya waktunya penggantian. Tapi apakah ini bisa dipakai? Selama tidak bocor, maka masih bisa dipakai. Oke, nah ini saya berunding sama yang punya, akhirnya minta dilakukan penggantian. Oke, ini saya lakukan penggantian, ini yang baru. Anda perhatikan, jadi ada perbedaan di sini. Bagaimana supaya Anda bisa melihat? Kita taruh bawah ya, biar bisa melihat. Oke, mana yang baru? Ini yang baru. Ini yang baru. Nah, ini kan ada garisnya atau masih tumpul gitu loh, masih tumpul. Oke, kalau ini kan pipih. Kalau dipegang langsung lancip loh, seret gini. Tajam sekali ini. Nah, ya. Oke Mas Bro, kemudian ini kan sudah melakukan penyekiran, sudah disekur ya. Apakah klep yang baru ini langsung terpasang? Tidak. Oke, tetap wajib nyekur. Oke, walaupun ini kalau dipasang, ini kan baru toh, kalau dipasang di sini, nah ini juga tidak keluar gitu. Oke, nah tidak keluar. Tapi ini rembes sedikit, akan ada rembesannya sedikit sekali. Oke, ini ada rembesannya loh, ada rembesannya sedikit. Ya bro, nah ini kalau misalkan kita gunakan yang lama, ini yang lama, ya maka dia tidak ada rembesannya. Kalau kita gunakan yang lama. Nah, tidak ada itu, tidak ada rembesannya. Ya, terus. Oke Mas Bro, maka ini menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kemarin bertanya, apakah setiap penggantian klep ini pasti nyekur? Pasti. Oke Mas Bro, dan bukan hanya itu saja. Misalkan ada semacam klepnya yang ada klep 4 itu ya, itu kan yang atas kan sama toh. Itu dipindah kanan kiri aja nggak bisa. Dia harus berada di posisinya masing-masing pada saat penyekiran itu. Oke Mas Bro, jadi intinya sudah ada jodohnya masing-masing. Kalau misalkan baru semacam ini namanya belum berjodoh, maka harus dijodohkan dulu. Ya, baru oke. Oke, nah kemudian karena kita berada di lingkungan sini, seal klep ini juga kita ganti sekalian. Oke Mas Bro, seal klepnya ini kita ganti. Ini punyanya Honda, tapi bisa terpasang di sini. Kenapa? Karena ukurannya masih sama. Oke Mas Bro, begitu juga ini. Klepnya ini sama dengan punyanya Grand. Oke, jadi misalkan penjenengan tidak ada punyanya Mio, penjenengan bisa menggunakan punyanya Grand, dia sama. Oke Mas Bro. Mas Bro, jadi seperti yang di awal saya katakan, bahwa letak permasalahannya adalah kehilangan kompresi yang diakibatkan oleh klep tadi, ya, klep ini tadi ketutup kotoran. Oke, nah kotorannya adalah dari dalam sini sendiri yang diakibatkan bisa karena settingannya atau cara berkendaranya sering pelan, ya, sehingga kotoran menumpuk di sini. Oke Mas Bro, nah setelah kita bersihkan, kalau kita mau yang lebih optimal lagi, yaitu mengganti per ini jangan lebih keras sedikit. Ya, jangan terlalu keras. Oke Mas Bro, nah ini saya berunding sama yang punya,
karena masalah dana sehingga per ini akan saya tarik. Ya, caranya tadi sudah saya gunakan. Oke, tinggal ini yang sebelahnya ini nanti menyesuaikan sama dengan ini. Tujuannya adalah klep nanti akan dia lebih begitu, nutupnya lebih pas begitu, lebih punya tekanan. Oke Mas Bro. Nah, ini kita tinggal menyesuaikan satunya ini ya. Udah kan? Udah. Halo Pak, kok tumben pakai matic Pak? Hah? Kok tumben pakai matic? Konaan ditinggal suwi Pak. Sudah, Pak Arif butuh apa Pak Arif? Oke Mas Bro, jangan keliru, perputarannya oli itu ada di sebelah kanan ya. Maka kalau jenengan menemukan ringnya ini yang berbeda begini, maka yang dua ini sebelah kanan sini ya, karena pasti ring yang berbeda ini tadi pasti ada tujuannya. Contoh ini kan biasa atau besi biasa atau baja biasa. Oke, yang ini adalah tembaga dan biayanya akan lebih mahal, ini tembaga harganya pun lebih mahal. Dan pasti ada tujuannya yaitu menghalau cairan yang dimaksud adalah cairan oli. Jadi nempelnya di sini, sini.
Oke Mas Bro, Anda lihat ini. Kita topkan dulu ya. Itu kan ada H, ada garis ya. Kita ngambil yang garis. Saya kasih titik. Lihat nih Kakak, ada garis. Yang garis itu ketemu sama ini. Oke Mas Bro, pada saat melakukan pengetopan kita harus menyadari ya bahwa kejelian itu dibutuhkan. Jadi penjenengan harus mengulang-ulang, benar-benar yakin bahwa itu sudah benar-benar top. Oke, baru penjenengan mengalir ke sini, coba ke sini. Oke Mas Bro, ini di depan, ini di belakang ya. Ini ketemunya kan berarti di tengah-tengah. Anda perhatikan ini tengah-tengah kan? Kalau ini tengah-tengah, berarti nanti yang di sini adalah pas di matanya ini kan? Nah, apa? Sampai taruh sini dulu ya Pak, saya masih garap. Bisa? Yes, salap situ dulu. Saya tak ngurusin dulu. Oke Mas Bro, ini kan tidak pas toh, maka ini goyang-goyang dulu. Ini goyang-goyang dulu. No, pas toh. Kita harus kembali ke sini lagi, ngecek ini. Oke, sampai ini dirasa pas, baru kita kembali lagi ke sini. Nah, ini Anda perhatikan, seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini tadi kan berada di begini toh. Tuh. Oke Mas Bro, tadi kan berada di tengah-tengah begini toh. Kelihatan, bukan berada di pas tonjolannya ini. Maka kalau tengah-tengah, di sini ketemunya di titik ini, tonjolan ini. Sorry, ketemu di matanya persis ini. Oke, nah ini Anda perhatikan, ini kan kalau ke sini, nah ini kan persis kebetulan tuh. Loh sama. Ini sama. Oke, kalau sama enggak apa-apa, sip. Kalau misalkan penjenengan tidak menemukan titik yang sama, misalkan ini berada ada di sini, nah di tengah-tengah sini, misalkan itu, jangan taruh di sini, taruh di tengah-tengahnya sini, yang di atas. Nah, tengah-tengah sini, jangan taruh di bawah sini. Oke, kita bangun. Oke, kemudian ini kita turunkan, ya, sudah turun. Nah, kita pastikan benar. Oke, sudah benar, sip. Oke. Ada bang, Pak. Ada bang. Oke Mas Bro, Anda bisa memegang ini pegang ya, pegang, ini tarik. No. Oke Mas Bro, jadi ini dipegang ya, ini kita tarik begini. Oke. Kalau masih ragu, kasih hentakan ya, gini. Nah, gini ada di sana, di sana. Kalau penjenengan masih kesusahan, penjenengan bisa memanfaatkan ini Mas Bro. Ini, jadi ini ada tonjolan kan? Tonjolan itu bisa kasih ganjel begini. Nah, supaya ini nyangkut di sini. Udah. Ke mana Mas?
kemudian ini ya mas, bro, yang paling penting. Jadi setelah ini melakukan pengetopan ya, ini kan kondisinya dingin. Nanti dingin sama panas beda. Artinya apa? Pada saat penjenengan nyetel kondisi dingin itu 10, nanti pada saat panas dia berubah menjadi lebih renggang. Ya. Nah, ini ukuran standarnya pabrik, yaitu yang atas ini 0,6 sampai 0,10, yang bawah ini 0,8 sampai 0,12. Ya kurang lebihnya begitu ya. Maka kita kasih 10 12 gitu. Dekat ya? Ah, sudah? Oke. Oke mas bro, karena di sini saya tidak punya 12, maka saya kasih 10, nanti saya renggangi dikit. Nah, ini 10 menggantung, kita kunci, dan kita renggangi dikit. Nah, oke, ini renggang tuh, udah. Ya mas bro, kemudian ini yang terpenting, penjenengan pada saat mau menutup tutupnya ini tadi ya, ini kan modelnya gede toh. Nah, jangan kondisi kering begini. Kenapa? Nanti bisa terkunci, maka harus kasih pelumas. Kemudian yang ini mas bro, yang ini jangan sampai kena BBM. Kalau dia kena BBM bakal melar besar. Ya, pada saat mau membersihkan ini, o-ring ini kita keluarkan dulu supaya tidak sampai kena BBM. Ya, setelah itu baru bisa kita pasang. Oke, bisa kita bantu menggunakan sealer ya. Oke mas bro, ini kondisi sudah terpasang semua, ya. Tinggal kita cek, kita hidupin. Oke, ini kan. Kita kontakkan ya. Oke mas bro, sekarang kondisinya hidup ya. Baunya. Oke mas bro, ini rodanya besar ya, nyangkut ya, nyangkut. Oke, nyangkut sini. Oke, intinya adalah motor ini sudah kondisinya hidup ya. Kemudian kalau kita mau mengulas letak permasalahannya, yaitu permasalahannya pada kompresinya yang hilang. Kompresi yang hilang itu ketemu titiknya yaitu pada klemnya yang bocor. Klemnya bocor karena kena kotoran. Intinya begitu ya. Kemudian ini sudah saya lakukan penggantian karena ciri-ciri daripada klep ini sudah kondisinya sudah tajam ya, sudah lancip, sudah tipis. Oke, jadi saya berdiri sama yang punya juga memang harus diganti. Oke, dan kemudian ini istrinya juga sudah saya ganti sekalian.
Oke Mas Bro, kemudian kalau kita mau mengulas yaitu penjenengan mau baik motor injection maupun motor karburator, selama dia itu motor bakar bensin ya, maka dia akan membutuhkan kompresi, BBM dan pengapian. Oke, 3 unsur ini Anda cari. Di mana ada titik lemahnya, maka itu adalah yang membuat penyakitnya. Oke, contoh semacam ini. Ini kompresi pada saat kita engkol, kalau kita tidak menyadari, sepertinya ada, tapi menurut feeling saya itu adalah dari kerasnya starter ini tadi, bukan dari kompresi tekanannya. Oke, maka kita harus bisa memperhatikan itu. Kita harus punya tolak ukur untuk menentukan apakah itu benar atau tidak. Oke, dan itu semua adalah merupakan jam terbang atau kebiasaan Mas Bro ya. Dan contoh seperti motor ini kejadiannya mengulang-mengulang, artinya matinya bukan hari ini, dia mengulang, maka kita sebagai mekanik kita harus sadar. Artinya kalau sebelumnya itu menggunakan satu rumus, kalau sebelumnya itu menggunakan satu jurus, maka kita sebagai mekanik yang berikutnya kita harus mencari lagi, lebih teliti lagi, ya, lebih teliti lagi. Bukan masalah kepandaian, tapi ketelitian. Oke Mas Bro. Oke, terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, comment, and share video-video saya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua ya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video-video AGM terbaru. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami AGM Channel.